Halo guys, welcome back to Java Aquatic Indo. Bersama gue Niko dari Java Reef dan dari Java Aquatic. Nah, hari ini gue lagi ada di Aquathings Indonesia. Hari ini mau bahas salah satu orang yang sudah main Predator sangat-sangat lama dengan profil yang cukup mengerikan. Nah, dia akhirnya bikin toko dan actually gue salah satu orang yang kenal sama dia udah cukup lama lah ya. Dan akhirnya bisa datang ke sini karena sebenarnya dari dulu udah buka. Tapi mungkin banyak yang belum tahu. Nah, ini kita ingin tahu rahasia-rahasia ikan predator di Indonesia dengan salah satu ketua predator di Indonesia. Yuk langsung aja masuk dan kita lihat tokonya kayak apa sih guys. Yuk, let's go. Semua udah, mungkin ada yang pernah tahu Ivo karena udah melalang buana gila-gilaan. Enggak juga lah bos lah. Jauhan lu bos mainnya bos, gue kurang jauh bos. Sesuai. Nah, hari ini kita ada di Aquathings. Ya. Instagramnya ada di Aquathings Indonesia. Aquathings Indonesia. Ada Instagram lain mau di follow? Aquathings Indonesia aja. Aquathings Indonesia. Lokasi di? Lokasinya di Gading Serpong, Ruko The Spring Utara nomor 42. Ruko The Spring Utara nomor 42 Ya. Di lokasi Gading Serpong, Ya. Tangerang. Nah, kalau untuk kalian mau lihat bisa datang, banyak banget pilihan ikannya. Ya. Dan pastinya bisa konsultasi dengan salah satu bapak predator. Anjir, Ya. sedap Ya, bahasanya. Profiling dulu dong. Iya, boleh. Tapi Oke. Nah, oke. Ya. Langsung dari lu sendiri. Oke. Siapakah diri lu? Iya. Gua ya Ivo, ya kan di Facebook mungkin nama gua terkenalnya di online store gua yang dulu namanya Hobi Ikan. Itu gua dari tahun 2010 gua udah main di dunia Predator. jualan predatornya itu dari 2010. Berarti mainnya 16 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Iya, 11 tahun. 11 tahun, terus habis itu di tahun 2011 itu gue mendirikan komunitas ikan predator Indonesia. Nah, dari situ makin membesarlah dunia predator di Indonesia karena komunitas yang gue bentuk juga bukan cuma sekedar online, tapi nongkrong offline-nya juga sering banget. Sebelum corona pastinya. Ya, dari tahun-tahun dulu hampir gue setiap tahun itu gue bikin event sepulau Jawa. Gue selalu bikin event di Pulau Jawa yang datang tuh 400 orang, 500 orang. Wow. Sebelum corona. Member lu berapa banyak kok sekarang? Sekarang kalau di Facebook itu ya 50 ribuan lah. 50 ribuan dan tidak boleh jualan tetap di Facebook. Oh, jadi tetap di Facebook lu sendiri tidak boleh jualan? Nggak boleh jualan. Cuma lu doang boleh jualan? Enggak, karena gue ngikutin regulasinya Facebook. Oh, oke. Dan di Predator nih gue boleh sombong nih, gue satu-satunya grup Facebook yang di-banned sama Facebook, abis itu bisa balik lagi bos. Oh, pernah di-ban? Pernah di-ban, tapi balik lagi grup gue dengan tidak ada pengurangan anggota, tidak ada penghapusan postingan, tapi dibalikin lagi sama Facebook. Wih. Cuman gue bos. Cuman Dan itu ngurusnya 1 tahun bos. Ngurusnya setahun? Ngurusnya 1 tahun. Gila. Tapi sekarang ini masih aktif ya? Masih aktif makanya. Oke. Nah, di Aquathings ini sebenarnya kan lu bikin ini kurang lebih planningnya tahun lalu ya? Iya, kalau Aquathings online-nya udah jalan 2 tahun bos. Aquathings online jalan 2 tahun. Ya, Nah, ini kan toko yang gue tahu kan baru jalan di
Awal tahun ini Ya. ya. Nah, jadi saat lu mendirikan toko seperti ini dan toko fisik pertama lu kan? Apa kedua ya? Kedua, ini kedua. Kedua, yang ya? pertama tahun 2010 gue bikin. Oke, nah di toko fisik ini yang lebih proper ya gue bilang Ya, lebih proper. Tujuan lu apa sih di sini dan apa yang sebenarnya pengen lu siapkan? Tujuan gue di sini tuh gue pengen apa ya? Pengen orang datang ke sini tinggal milih lu mau konsep seperti apa. Karena akuarium gue kalau lihat sini bentuknya beda-beda semua. Tujuannya bukan berantakan, tapi tujuannya setiap orang datang ke sini, gue pengen konsep seperti ini, pengen konsep seperti ini, pengen konsep seperti ini gitu. Jadi orang datang ke sini tuh gue lebih mengarahkan dia untuk membuat satu akuarium yang cocok untuk rumahnya dia. Oke, jadi maksudnya konsep itu udah arti katanya sistem lagi berarti? Sistem pasti. Jadi konsepnya apa aja beda-beda sistemnya? Jadi kayak ada gua pakai sub filter, terus habis itu ada yang akuariumnya tanpa kabinet, ada yang pakai kabinet, terus ada yang pakai filter samping, ada yang pakai kanister, terus ada yang bentuknya seperti kitchen set. Jadi ada orang misalnya kemarin ada customer yang mau gantiin kulkasnya dia pakai akuarium, ya udah ada konsepnya juga, dan gue bikin juga di sini prototipenya. Yang di depan? Iya. Itu buat ganti kitchen set? Iya. Buat tempat kulkas? Iya, kulkas diganti pakai akuarium. Jadi emang konsepnya gue bikin beda-beda, dalam satu lantai ini konsepnya beda-beda semua. Jadi sebenarnya tujuannya lebih ke arah konseptual store di mana lu bisa datang dan nyari tahu tipikal akuarium apa yang mau bikin. Iya. Mungkin yang easy maintenance, Ya, yang lebih high maintenance, yang Betul. lebih murah, atau ya gitu-gitu berarti. iya. Jadi lebih banyak tuh kalau kesini tuh lebih banyak nongkrongnya sih bos. Ini dari toko gue jadi lebih banyak nongkrongnya. Emang tempatnya gue bikin cozy, tempatnya gue bikin ber-AC. Jadi sebelum lu menentukan satu pilihan apa akuarium lu, kita ngobrol dulu. Gue harus pahamin lu karakter customer gue nih. Dia punya waktu atau enggak sih buat ikannya. Terus habis itu dia mau menikmati ikan itu buat dia sendiri apa buat satu rumah. Nah, jadi ada dua konsep. Bedanya apa tuh? Jadi rata-rata nih ya di dunia predator nih ya, beda nih sama anak laut nih. Di dunia predator ini, di anak predator ini ada akuariumnya jelek, tapi ikannya mahal-mahal. Ya, Dan abis itu sering banget ribut sama, misalnya dia berkeluarga, ribut sama istrinya. Wah, sering banget bos kasus yang gue temuin. Banyak loh. Jadi ini menurut lu lucu, tapi ini ada peluang bisnis buat gue. Jadi dia ribut sama istrinya karena akuariumnya jelek. Tapi pas gue datang ikannya 20 juta, 50 juta lebih bos. ya orang dia lebih rela beli biota mahal daripada sistem yang bagus. Daripada gak usah sistem deh, akuariumnya dulu deh. Ya kan, gak usah kita ngomong sistem, akuariumnya dulu. Akuariumnya nggak proper. Abis itu gue datang, gue bagusin, istrinya nggak komen. Karena kenapa? Karena istrinya itu bisa menikmati akuariumnya. Oh. Dan setelah itu, setelah oke istrinya, ini gue kasus nyata nih. Setelah oke istrinya, abis itu suaminya mau bikin akuarium lagi, dikasih izin langsung. Trajektorinya malah lebih gampang dapat dari ibu negara ya? Iya, betul sekali. Jadi ini banyak banget kasus-kasus kayak gini di dunia predator, berantem di antara keluarga gitu kan, suami istri karena ikan. Banyak banget. Dan tapi setelah gue pelajarin, masalahnya cuma karena akuariumnya jelek, akuarium kotor. Oh. Nah, dari situlah kita masuk, bos. Kita menawarkan produk-produk yang ini oke loh buat akuarium lo. Dengan produk ini akuarium bisa jadi lebih bening, bisa dinikmatin sama semua orang gitu. Karena kan istrinya nggak tahu mau ikan itu mahal kayak apa, tetap aja dibilang itu gabus ya gabus Dan aja. banyakan sih kalau di reef ya, kalau mahal tuh dibilangnya murah. Nah, Biar nggak kalau gitu. dikomplain sama bininya. Biar nggak dikomplain. Tapi berarti di Rif juga ada kasus seperti itu kan? Banyak. Tapi Nah. kalau misalnya ngomong mungkin karena reef lebih baru ya. Dan mungkin konotasinya reef kan lebih High end. orang ngomongnya proper lah, bukan high end lah. High Proper. end itu Oh iya, proper. kata-katanya kurang pas kok. Nanti banyak haternya. Proper dalam arti kata, kalau anak predator kan mungkin dia masih bisa pakai akuarium lama, Ya. tinggal diisi air. Ya. Ini. Nah, reef mungkin banyak kan orang bikinnya langsung dari awal. Ya, betul sekali. Jadi kelihatannya mungkin jauh lebih proper di awal. Tapi Ya. kalau bilang ada yang jelek banyak. Iya. Cuman gue jujur belum ketemu komplainan istrinya. Cuman kalau di reef bedanya, kalau akuariumnya udah bagus, Ya. udah jadi tuh, Istrinya nggak ada masalah. masih demen. Iya, nah sama di predator juga gitu. Iya. Jadi kalau akuarium lu bagus, istrinya bisa nikmatin walaupun dia nggak tahu isinya berapa juta. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah itu yang sering gue temuin, makanya disitulah aquating timbul untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itulah. Jadi sistematisnya lu mau perbaiki. Ya, lah. betul. Oke, selain itu, what's the target next selain bikin konsep store? Apalagi yang lu mau coba drive orang ke sini? Jadi kalau orang datang ke sini tuh, Gue menawarkan beberapa produk yang worth it.
Oke. Gitu. Jadi banyak produk yang gue jual di sini worth it sekali untuk kalian bisa pakai kayak obat-obatan, terus habis itu pakan, untuk peralatan, bener-bener yang worth it yang lu beli. Tapi alat ini gak gampang rusak. Kalau itu alat-alat. Terus habis itu kalau misalnya obat-obatan ya yang lu pakai ya ini bagus, ikannya cepat sembuh. Gue lebih drive juga ke banyak produk-produk. Jujur aja kalau pompa gue lebih banyak menawarkan orang pompa-pompa Merin. Ya kan lu bisa lihat gue kan, gue selalu hampir semua pompa gue Merin kan? Hampir semua pompa gue Merin. Karena kenapa? Karena Merin itu ternyata pompa Merin itu ternyata pompa yang paling worth it untuk air tawar menurut gue. Secara pricing? Iya, secara pricing, secara daya tahan, secara konsumsi listrik paling worth it. Untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini. Kita ngomong saat ini ya. Iya, karena kita nggak tahu tentang teknologi 5 tahun ke depan, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Cuma tetap lu mainnya berarti masih full predator nih. Gue sekarang nggak. Gue sekarang ikannya lebih gue rem. Gue lebih ke jasa sekarang. Jasa. Tapi orang datang sih tetap bisa lihat ikan dong. Jadi tetap lihat ikan. Nah, ikan juga tetap masih banyak. Tapi ikan itu gue ngambil yang ikan-ikan yang unik. Ya, lebih ke ikan-ikan unik. Tapi biasanya gue main lihat yang apa tuh, cana yang bengkok gitu ya. Nah, cana yang bengkok. Terus habis itu kayak ada pari-parian, ada langfish. Gue lebih ke eksotik ya. Eksotik, ya. Soalnya yang gue bingung di predator tuh dulu semakin dia, kita ngomongin cacat ya. Iya. Semakin mahal ya. Betul sekali. Apalagi cacatnya genetika. Kenapa ya? Bos. Kenapa gitu ya? Enggak lah, di reptil juga begitu, Bos. Iya. juga. Di laut juga ikannya juga begitu. Kalau cacat hilang buntut lebih mahal daripada yang nggak ada. Kalau gua cacat anatomi nggak begitu, Bos. Oh. Cacat genetika yang parah harganya. Kalau gua cacat genetika kehilangan pigmen. Jadi platinum, kan kehilangan pigmen dia. Oh iya. Ya kan, kehilangan pigmen hitam jadi albino. Kalau kehilangan all pigment kan jadi platinum. Sama ya, juga. Yang itu harganya cuma jarang kalau kita. Terus sama yang wild caught, tangkapan alam. Wild caught malah lebih mahal. Mahal. Kenapa? Karena import. Oh, di Indonesia kan nggak ada yang wild caught ya di Indonesia? Oh, di Indonesia di Indonesia malahan rata-rata ikan alam Indonesia itu semua wild caught, tidak ada yang breeding. Contoh? Gabus. WC semua. Cana ya? Iya. Cana masih WC ya? WC semua, Bos. Nggak ada... yang lokal ya, yang lokal. Masih belum ada breeding ya? Belum. Gua ngomong belum. Barca gitu di breeding kan? Belum. Juga kan? Belum. Yang cana apa udah di breeding? Andrau, Stewarti, kayak gitu-gitu lah. Oh, di luar udah di breeding? Enggak, di Indonesia udah di breeding, Bandung khususnya. Oh, malah di Bandung ya? Terus kayak Dutch kan Indonesia ekspor terus. Iya. Ekspor, itu masih wild caught. Tangkapan alam. Oh gila ya, masih bisa banyak gitu ya? Iya. Nggak habis tuh, Belum, Bos, belum. Gue nggak akan pernah ngomong iya atau tidak, masih belum aja dulu, karena kita nggak tahu kan teknologi ke depan seperti apa. Soalnya itu banyak loh ekspornya. Woi, puluhan juta, Bos. Setahun kan? Iya, jutaan ribu, jutaan ekor. Itu yang gue tahu, dan itu ekspor tuh dalam jumlah yang mekanismenya banyaknya setengah mampus. Iya, betul sekali. Dan area pengambilannya itu sebenarnya nggak banyak. Cuman 2 titik. Iya, cuma 2 titik. Jadi 2 titik itu kalau sampai habis sih selesai udah. Selesai loh itu. Dan yang diambil banyak kan yang kecil-kecil loh. Iya. Iya kan? Banyak yang kecil-kecil. Gila, itu sakit. Karena yang kecil-kecil ekspor, yang gede-gede lokal. Iya, selalu gitu. Ya, yang gede-gede lempar pasar lokal, yang kecil-kecil ekspor. Oke, nah ini kan gue lagi ngomongin Cana nih, karena kan kemarin kan lu barusan diundang Cana, udah masuk hakim juga di Cana kan? Ya, Cana Indonesia. Anjing gak gitu juga ya. Kagak lah. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu Cana, coba kasih tahu sedikit how to take care Cana sih. Jadi ikan gabus tuh dulu kan identik dengan non filter, non water change, kotor. Iya. Ya kan? Iya betul. Nah, what's change, man? Jadi Cana itu banyak yang salah kaprah. Seperti persis gue. Jadi Irfan Hakim itu kenapa bisa ngajak gue untuk ngajak ngobrol? Itu karena dia juga agak-agak ngeganjel sama Cana. Kenapa orang-orang Cana itu peliharanya terlalu barbar? Dalam tanda kutip terlalu barbar gitu kan. Menganggap Cana itu mudah dan kuat. Nah, tapi sebenarnya Cana itu yang kalian harus tahu, dia tetap aja pasti akan mati kan lawan amonia. Pastilah. Ya kan? Walaupun tingkat acidity-nya mungkin lebih rendah atau acidity-nya lebih tinggi. Tapi Cana tuh ringkih loh terhadap amonia. Ringkih banget Bos Cana terhadap amonia. 0, berapa sih kalau dipakai di test kit itu sekitar 0,5
itu dia udah goyang. Oh, rendah ya. 0,5 udah goyang, 0,5, 1 dia udah goyang. 1 apalagi? 1 ke atas lewat pasti. Oke, jadi sebenarnya dengan komposisi cana yang kayak gitu, oke, nah cara filtration ataupun mekanisme, karena makannya kan dia juga live snack hit kan hitungannya ya? Enggak ya? Live food. Bukan, cana tuh snack hit kan? Iya, snack head. Dia kan live food kan? Sekarang di Indonesia udah pindah. Oh, nggak ambil live food. Udah nggak Soalnya live makannya food. keren banget dulu. Dulu gue pas punya tuh makannya pah. Ya, tapi anjir. sekarang kan Cana sudah naik kasta, Bos. Naik kasta ke kompetisi. Oke. Nah, ke kompetisi kita udah nggak mungkin main pakai live food. Udah nggak mungkin. Oke, nah untuk amonia ini kan yang lu kejar kan pasti makanan dong. Ya, Makanan harus bisa dicerna secara seluruh. Ya, Tidak boleh biar tersisa. fesesnya nggak banyak. Ya, reses tidak boleh banyak. Terus water flow juga pasti harus kuat. Nah, cuman kan dia kan sebenarnya kan di air yang Tenang. kan. Iya. Gitu. Nah, itu gimana cara ngakalin? kalau gua ngakalinnya kita tetap harus pakai filter sih. Tetap harus pakai filter, cuman kita main yang flow rendah. Oh, malah flow rendah. Flow rendah, Berapa nggak kali kayak- lipat menurut lu? 1, 2, Anjir, kecil banget ya. kan tapi kan dia single tank. Oh. Jadi amonianya tidak terlalu banyak, cuman tapi tetap ya, ini walaupun amonia yang dia keluarkan tidak terlalu banyak, tapi kalau lu akumulasikan dalam 1 minggu bisa ngebom juga. Iya dong, kan tiap hari. Iya, kan tiap hari dia pup, tiap hari dia makan. Jadi tetap harus pakai filter yang speednya 1 atau speed 2 gitu, Jadi main maksimal water 3. change juga extremely important dong. Iyalah. Jadi walaupun lu pakai filter pun tetap harus water change kalau flow Tapi rate-nya kalau gitu. slow gitu kan, tapi kan cuma 1. Jadi Oh. masih ngejar. Nggak boleh komunal. Nggak, kalau kita untuk beberapa cana ada yang nggak bisa community, ada yang bisa community. Nah, coba jelasin tuh yang bisa community mana. Yang community itu Maru itu bisa community. Cuman tapi sekarang di Single. Indonesia itu single. Karena Nah, saya kenapa? menang. Karena kita untuk memprogres ini biar jadi bagus. Ya, warna. Ya, jadi tetap harus single untuk jadi proses lebih bagus. Jadi kebutuhan filter untuk di dunia cana itu gede, bos, sebenarnya gede. Oke. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Masih salah. Iya gitu. Mereka beranggapan di alamnya nggak pakai filter semua segala macam. Tapi kan di alamnya ada tanaman. Ya nggak ketahuan filternya di mana. Iya, Karena di alam pasti kan ada banyak, lah, ya. pasti ada. Soalnya- Substrat kan banyak. Iya. Dan yang kalian harus tahu, semua ikan itu pasti mati ngelawan amonia. Pasti mati lah. Pasti. Laut mati nggak lawan amonia. Itu mah mati duluan, crash. Iya kan? Udah pasti mati kan? Jadi semua hewan akuatik itu pasti mati ngelawan amonia. Jadi gue menyarankan kalian tuh untuk ayolah pakai filter yang sederhana, simple, tapi kita pakai yang SSA tinggi gitu kan, ringkas kan SSA tinggi. Kita nyentil gua lagi lah. Iya, tapi lu setuju nggak SSA tinggi selalu ringkas? Iya. Ya kan? Ya. Kalau ngomong filtrasi, iya, dan gue belum ketemu benefit yang kecil dari dia. Iya. Dan after so many years of research yang gue ganti, tetap eventually balik lagi ke sana kok. Iya, SSA tinggi tetap. Jadi makanya gue pakai SSA yang tinggi itu sederhana kok, filternya kok nggak gede-gede banget kan. Jadi terus habis itu jujur aja ya, ini gue cerita kemarin ada beberapa kontes yang gue datengin kan. Mereka itu di arena kontes tidak ada yang pakai filter. Dan beberapa ikan yang banyak yang mati. Oh, di kemarin yang Bandung tuh. Bandung nggak, Bandung untungnya aman. Jadi Oh, sempet gue tahu tuh. event- Palembang ya? Padang. Padahal gue Padang. tahu banget tuh. Padang mati. Kena WS banyak ya. Terus habis itu Semarang juga sempat ada yang mati. Ya kan gue nggak tahu ya. Pokoknya ada beberapa event yang gue datengin mati. Jogja juga sempat ada yang mati. Tapi di situ gue taunya gue bisa lihatnya kenapa? Karena mereka semua kena amonia. Kena amonia spike. Ya karena lendir kan, lepas stres kan keluarin. Basicnya bukan dari situ. Basicnya karena ikan yang ke arena kontes itu puasanya kurang bagus. Iya, berak juga kan. Iya. Udah dia berak dalam akuarium itu, tapi tidak ada filternya. Terlalu lama. Berapa hari sih? 3 hari. Tapi kan perjalanan kan dia udah stres. Iya. Itu udah namanya kalau di kita tuh influx amonia poisoning. Iya, udah jadi kayak gitu. Ya udah poisoning amonia. Jadi Betul. badannya nanti udah nggak beres. Nah, tapi rata-rata yang gue baca, mereka selalu menyalahkan air. Sebenarnya salahnya bukan dari airnya sih sebenarnya, tapi karena metode lu puasanya nggak beres, habis itu ketemu akuarium yang tanpa filter selesai. Ya sebenarnya sih memang lebih baik kalau lu memang tandingnya di akuarium. Karena kan kalau koi kan tandingnya kan di plastik ya. Tapi Itu kan dia kayak puasa resiko juga. Iya, tapi kan resiko masing-masing. Iya. Kalau di dalam akuarium yang lu tandingkan sih lebih baik kalau lu bantu filtration lah sedikit. Iya. Iya.
Seenggaknya buat bantuin mereka sih dia. Iya, jadi kayak gitu. Jadi gua emang di Cana itu salah kaprahnya banyak di situ. Makanya Irfan Hakim kemarin langsung bikin video ke sana situ. Dia nanya pendapat gua tentang Cana dan pola pikir gua sama dia nyambung. Langsung. Dan dia juga dalam hatinya dia tuh abisnya udah out frame ya. Outframe habis itu dia ngomong, iya gue juga sebenarnya dari dulu tuh kenapa sih orang Cana begini gitu, kenapa sih mereka semua nggak pakai filter gitu. Sebenarnya dia lumayan progresif sih. Iya. Kang Irfan lumayan progresif buat. Dan dia paham. Dia paham, tapi kan nggak bisa, mungkin iya betul nggak bisa, cuma gue nggak tahu pola pikir mereka kenapa kayak gitu, gue juga nggak tahu gitu. Ya mungkin kedepannya kita doakan Cananya lebih baik karena prospek banget loh. Ya prospeknya. Duit besar bos. Iya. Duit besar. Oke, nah ini kita mau ngomongin beberapa produk yang lu suka banget. Nah, andalan lu kan gue selalu lihat nih Nature Earth nih. Yoi bos. Oke, mungkin saya tahu nih. Ini karena Nature Earth ini bener-bener lu kalau mau cari pasti ada di Aquathings Indonesia. Iya, betul sekali. Natural itu simpelnya pengganti mineral yang habis diserap oleh ikan di dalam air. Jadi kan kalau ikan tetap butuh kalsium dong, tetap butuh kalsium. Kalau misalnya di pakannya dia tidak ada kalsium, dia akan menyerap kalsium dari dalam air. Jadi makanya si Naturat ini kita injek ke airnya biar airnya itu bermineral. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat. Nah, pertumbuhan ikan lebih cepat, terus habis itu dia menambah imunnya ikan juga karena otomatis kan jauh lebih sehat kan? Ikan jauh lebih sehat, jauh lebih aktif. Terus bonusnya bakteri yang tanpa kalian sadar, bakteri kan juga butuh mineral kan? Ini gue baru tahu nih. Bakteri, nah, gue juga nggak tahu nih ya. Tapi gue baca dari dia, habis gue searching bakteri-bakteri yang ada di akuarium, bakteri pengurainya itu butuh mineral. Dan setiap kali gue kasih hantam Nature Earth dalam waktu 24 jam perbedaan airnya bening banget. Semua misalnya akuarium suka ada protein minyak-minyaknya itu kan hilang juga. Gue kasih Nature Earth, gue juga nggak tahu tuh dari mana. Jadi nih menurut gue Nature Earth ini oke banget sih untuk sampai sekarang. Gila keren ya, gue barusan tahu nambahin mineral begitu ya. Mungkin karena itu air laut itu bersih banget kali ya. Nah, mungkin dari situ. Karena mineralnya tinggi. Mineralnya tinggi. Dan dia bisa naikin TDS. Yalah. Ya pasti lah. Kan isinya mineral doang. Iya, tapi enggak. Tapi dia harus gue bahas, bos. Karena kenapa? Karena kita konteksnya air tawar, bos. Iya. Beda sama air laut. Air laut sudah paham tentang dunia ini. Tapi di dunia air tawar tidak paham, bos, tentang dunia ini. Iya. Oke, Nature Earth Selection gue udah sering lihat di videonya, banyak banget video mengenai ini, kalian boleh check up karena dia juga dijual sasetan ya. Iya. Atau versi repack yang kecil juga ada kan ya? Ada per 10 gram karena dia pakainya 1 gram itu untuk 200 liter air. Oh, bagus banget. Iya sekali, saudara-saudara. Ya. Iya. Jadi lu pakai segini 550 gram nih rata-rata setahun. Buset. Rata-rata setahun. Baru cari ini sebelum kehabisan karena gue lihat tinggal sedikit tadi. Iya, betul. Lu harus cari ini sekarang juga. Khusus buat arwana atau banyak? Enggak. Jadi dia ada macam-macam, tapi yang paling worth it buat arwana. Ya enggak, yang paling worth it yang gambarnya arwana. Yang for arwana. Jadi kan dia ada yang for koi, for cichlid. Teman yang paling worth it ini yang buat arwana. Arwana karena arwana bisa untuk semua ikan. Oke. Jadi pastikan untuk mendapatkan Nature Earth dari Aquathing. Main aja ke sini. Oke, ini kan kita nggak panjang lagi nih. Ya. Anything else yang lu mau jelasin nggak? Cana ini sebenarnya kan karena lu bilang banyak masalah di filtrasi yang nggak tahu. Di saat ikan lu mati, ya kan? Lu langsung nyalahin ini si A, si B, si C. Bukan si A ya, maksudnya faktor A, faktor B, faktor C. Lu salah-salahin, tapi